Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahardi Zaransyah Wiryanata. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Mahasiswa perlu berpikir logis untuk menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang tepat. Berpikir logis adalah proses berpikir yang dilindasi dengan keyakinan yang konsisten dan didukung dengan argumen valid. Dalam bahasa sehari-hari, berpikir logis biasa disebut dengan berpikir masuk akal. Berikut ada beberapa indikator kemampuan berpikir logis, yaitu berpikir runtut. Nah, berpikir runtut apa artinya? Jadi, berpikir runtut adalah mampu memecahkan masalah dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilalui secara runtut. Kemudian, argumentatif, yaitu mampu mengemukakan sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, selanjutnya, menarik kesimpulan, yaitu mampu menyimpulkan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah. Untuk melatih kemampuan, mahasiswa dapat sering mengajukan pertanyaan mengenai hal apapun, menggabungkan aktivitas berbasis logika, teka-teki, dan permainan ke dalam kurikulum. Beberapa ciri-ciri orang yang berpikir logis adalah selalu berpikir kritis dalam segala situasi kondisi, mudah dalam memperoleh solusi, menghindari percaya pada mitos, mudah memperoleh kebenaran, tidak merasa paling benar, selalu mencoba berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu. Berpikir logis juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari berpikir logis diantaranya di saat menganalisis masalah. Berpikir logis membantu mengidentifikasi penyebab masalah dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Bisa berpikir objektif. Berpikir logis membantu berpikir secara cermat dan teliti melihat semua detail yang ada tanpa berpihak. Membuat keputusan rasional. Berpikir logis membantu mempertimbangkan fakta, membandingkan pro dan kontra, serta mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihan. Selanjutnya, cara berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai proses berpikir intelektual yang melibatkan pemikiran reflektif, jernih, rasional, dan independen. Berpikir kritis merupakan soft skill yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, termasuk untuk memecahkan masalah dan menjadi pemimpin yang baik. Mahasiswa bisa menjadi berpikir kritis dengan cara mengikuti diskusi. Diskusi dapat dilatih sikap kritis dengan menelaah argumentasi yang disampaikan. Berpikir kritis juga bisa dilakukan dengan cara berorganisasi. Berorganisasi dapat melatih kemampuan berpikir dan merealisasikan ide-ide. Mengerjakan tugas kuliah seperti esai, karya tulis, dan public speaking dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Membuat pertanyaan dalam benak pribadi untuk menguji kebenaran konsep yang dipelajari dapat melatih berpikir kritis. Membandingkan opini yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari dapat melatih berpikir kritis juga. Nah, dan memahami sudut pandang orang lain. Memahami sudut pandang orang lain untuk meningkatkan kemampuan kita berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis sebagai mahasiswa adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis membantu menghindari keputusan yang tidak masuk akal, memecahkan masalah secara efektif. Berpikir kritis membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan logis. Pemahaman yang lebih mendalam. Berpikir kritis membantu memahami potensi diri dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Terbuka atau open-minded. Berpikir kritis membantu memiliki pemikiran yang terbuka, namun tidak mudah termakan informasi baru yang belum pasti kebenarannya. Mengembangkan diri. Berpikir kritis membantu mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang telah diambil secara hati-hati dan logis.
Selanjutnya, saya akan memahami bagaimana cara berpikir inovatif. Seperti yang diketahui, berpikir inovatif adalah kemampuan untuk melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang, kemudian menciptakan dan solusi baru yang orisinal. Inovatif juga bisa diartikan sebagai usaha untuk memperbarui penemuan yang sudah ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berpikir inovatif bagi mahasiswa dapat diasah dan dikembangkan untuk menghasilkan ide-ide dan alternatif solusi dalam dunia kerja atau bisnis. Berpikir inovatif dapat membawa perspektif baru dan berguna untuk meningkatkan performa dan produktivitas. Pemikiran inovatif dapat dilakukan dengan mencari metode baru untuk mendekati masalah, membuka kemungkinan dan memaksimalkan kegunaan sumber daya, menggabungkan rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan pemecahan masalah yang kreatif. Berpikir out of the box. Dan ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menjadi lebih inovatif. Di antaranya, memperluas wawasan dengan membaca buku, menjadi mahasiswa aktif, manfaatkan teknologi, ikut kursus online, bergabung dengan komunitas kreatif, bangun rasa percaya diri, mengembangkan keterbukaan terhadap ide baru, cari inspirasi dari mana saja. Jadi, itulah maksud dan tujuan bagaimana cara kita berpikir inovatif. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir kreatif. Jadi, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi yang orisinal, dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggabungkan atau menguraikan berbagai ide, gambaran atau keahlian dalam cara yang unik. Berpikir kreatif merupakan keterampilan lunak yang berharga dan dapat diterapkan dalam berbagai karir. Saya, sebagai mahasiswa, dapat menjadi kreatif dengan cara memperluas wawasan. Maksudnya itu, mahasiswa dapat memperluas wawasan dengan membaca buku, mengikuti kursus online, dan mencari inspirasi dari berbagai sumber. Bergabung dengan komunitas kreatif. Mahasiswa dapat bergabung dengan komunitas kreatif untuk mengembangkan kreativitasnya. Membangun rasa percaya diri mahasiswa. Mahasiswa dapat membangun rasa percaya diri untuk menunjukkan ide-idenya, mengembangkan keterbukaan terhadap ide baru. Mahasiswa dapat mengembangkan keterbukaan terhadap ide baru dan sudut pandang yang berbeda. Membiasakan diri berpikir kritis. Mahasiswa dapat membiasakan diri berpikir kritis untuk membuat keputusan yang matang dan bijaksana. Menumbuhkan semangat belajar. Mahasiswa dapat menumbuhkan semangat belajar dengan membuat to-do list, mencari circle pertemanan yang memotivasi, dan mengingat tujuan dan cita-cita. Kreativitas dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, di antaranya adalah menciptakan peluang-peluang bisnis atau wirausaha, menciptakan nilai tambah melalui ide-ide segar, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menemukan pendekatan baru dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan memiliki sifat rasa ingin tahu. Jadi, sifat rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dilihat, didengar, dan dipelajari. Rasa ingin tahu merupakan sifat alami manusia yang mendorong untuk mencari sesuatu secara lebih mendalam. Dengan memiliki rasa sifat ingin tahu dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran kehidupan sehari-hari dan karir. Nah, jika ingin diterapkan dalam pembelajaran, rasa ingin tahu jika di pembelajaran dapat mendorong mahasiswa untuk terus belajar dan terlibat dalam proses pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu akan mencari informasi detail dan berusaha memecahkan pertanyaan yang ada di benaknya. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, rasa ingin tahu dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu akan lebih siap untuk menangani situasi baru dan memecahkan masalah secara kreatif. Jika dalam bentuk karir, rasa ingin tahu dapat mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan hasrat mereka yang dapat mengarah pada karir yang memuaskan. Ada juga beberapa cara untuk meningkatkan rasa ingin tahu, yaitu membaca dan mengikuti apa yang menarik perhatian, berdiskusi dengan orang lain, aktif bertanya, mencoba hal baru,
memiliki mindset seperti seorang pemula, berkunjung ke toko buku, usahakan melihat sisi lain dari sebuah ide, jangan melabeli hal yang membosankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu mencintai ilmu. Jadi, sikap mencintai ilmu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, dan tidak mudah menyerah. Selain itu, orang yang mencintai ilmu juga memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut. Senang membaca buku-buku pengetahuan, selalu produktif dan inovatif, terbuka, mendukung, dan mengikuti perkembangan iptek, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara, membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama. Mencintai ilmu merupakan sikap yang penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Semangat dalam belajar, maksudnya itu adalah orang yang mencintai ilmu memiliki semangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Orang yang mencintai ilmu juga perlu mempraktikkan apa yang dipelajari. Dan orang yang mencintai ilmu perlu terbuka terhadap perbedaan. Orang yang mencintai ilmu dapat membagikan ilmu, pengetahuan, dan energi kepada keluarga dan orang lain. Maksudnya situ energi positif ya. Menjadi produktif dan inovatif. Orang yang mencintai ilmu juga selalu produktif dan inovatif. Orang yang mencintai ilmu pasti bisa menjaga adab dan etika, seperti memperbaiki niat yang bersungguh-sungguh, tawakal, menjauhi maksiat, berdoa, berprasangka baik, dan memperhatikan materi. Ilmu pengetahuan merupakan alat yang sangat penting untuk bekal kehidupan manusia. Dengan menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan berbagai produk dan layanan yang dapat menjadikan hidup lebih nyaman, mudah, dan aman. Sekian penjelasan yang saya berikan untuk kalian, dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya Rakhardi Zarnisha Fidianata, ketemu lagi di next video. See you guys.